Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang di video saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani Fitri dari kelas 1A Prodi Taders Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video kali ini merupakan video pembelajaran untuk mengenai tugas mata kuliah geometri yang dibimbing oleh dosen Ibu Ainun Mardia, SPJ MSc. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang siapa itu Euclid, sejarah tentang Euclid, apa peran Euclid terhadap kehidupan, apa saja postulat dari Euclid. Mari simak baik-baik ya teman-teman. Buat kamu matematika squad yang kepo banget dengan Euclid, harus banget nih nonton video saya kali ini. Oke guys, selamat menonton. Geometri adalah salah satu cabang matematika dan salah satu ilmu yang tertua. Geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan metri yang berarti ukuran. Ilmu yang menyangkut geometri telah ada sejak zaman Mesir kuno, lembah Sungai Indus, dan Babylon, sekitar 3000 sebelum Masehi. Pada awalnya, geometri hanya menitik beratkan pada jarak, luas, dan volume. Tetapi pada abad ketiga sebelum Masehi, geometri telah diletakkan dalam aksioma Euclid yang disebut geometri Euclid. Geometri Euclid selalu dikaitkan dengan seorang matematikawan terkenal sepanjang abad, yaitu Euclid 325 sampai 265 sebelum Masehi dari Alexandria, Mesir. Oke, pertama kita akan membahas siapa itu Euclid. Euclid adalah seorang matematikawan berasal dari Yunani yang hidup sekitar 300 sebelum Masehi. Beliau dikenal sebagai bapak geometri dengan karyanya mengenai ilmu ukur dalam bukunya yang berjudul The Elements. Yang kedua, kita akan membahas sejarah tentang Euclid. Euclid terkenal sebagai bapak geometri matematikawan kuno yang menghasilkan karya monumental. The Elements. Buku ini menjadi karya manusia terkenal dan selalu digunakan sepanjang masa. Sekarang The Elements termuat di dalam buku teks sekolah yang berkaitan dengan geometri dan teori bilangan. Buku itu terdiri dari 13 bagian buku. Adapun subjek-subjek yang dibentuk terdiri dari teorema Pythagoras, persamaan dalam aljabar, geometri ruang, lingkaran, dan tangen. Geometri Euclid di zaman Babilonia. Geometri yang terlahir dan berkembang di Babilonia merupakan sebuah hasil dari keinginan dan harapan para pemimpin pemerintahan dan agama pada masa itu. Hal ini dimaksudkan untuk bisa mendirikan berbagai bangunan yang kokoh dan besar, dan juga harapan bagi para raja agar dapat menguasai tanah untuk kepentingan pendapatan pajak. Yang ketiga, kita akan membahas apa peran Euclid terhadap kehidupan. Peran Euclid terhadap kehidupan. Ilmu geometri Euclid perannya cukup terasa dalam perkembangan dunia dari dahulu hingga sekarang. Contohnya, dalam kemajuan di bidang teknologi dan iptek, geometri Euclid menyumbangkan fungsi dan perannya. Arsitektur pun tidak luput dari Euclid. Arsitektur yang proses perancangan sederhana sampai arsitektur yang perancangannya kompleks, semuanya bisa dikaitkan dengan Euclid untuk memperkaya bentuk maupun sirkulasi dan esensi yang ada dalam perancangan kita. Dan masih banyak lagi loh perannya dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kita akan membahas apa saja sih postulat Euclid. Yang pertama, sebuah segmen garis bisa digambar dengan menghubungkan dua sembarang titik. Yang kedua, setiap segmen garis bisa diperpanjang tak terbatas dalam garis lurus. Ketiga, diberikan sebuah segmen garis, sebuah lingkaran bisa digambar dengan segmen garis tersebut sebagai jari-jari dan salah satu ujung segmen garis sebagai pusat. Keempat, semua sudut siku-siku itu kongruen. Dan yang kelima, jika terdapat dua garis yang memotong garis ketiga sedemikian hingga jumlah sudut pada salah satu sisinya kurang dari dua sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut pasti berpotongan satu sama lain pada sisi tersebut jika garisnya diperpanjang cukup jauh. Oke guys, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, komen,
dan subscribe. Dan jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video saya kali ini. Jika masih ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Syukron, wassalamualaikum.